Ini ada pertanyaan menarik. Kenapa ada si A dan si B? Berangkat dari kampung yang sama, RT yang sama, dusun yang sama, usia yang sama, bahkan tamatan SD dan SMP yang sama, dibesarkan di kampung yang sama. Tetapi kenapa waktu mereka usia 30, si A income-nya 100 juta, si B justru 10 juta rupiah aja nggak punya? Anda mau tahu misterinya di mana? Saya bahas di video. Nah, ini ada sebuah pertanyaan menarik, ya kan? Jadi dua orang sahabat karib namanya si A dan si B. Nah, si A ini betul-betul akhirnya mereka setelah tamat sekolah, mereka sama-sama merantau. Sama-sama ke Jakarta lah merantaunya. Waktu itu mereka merantau usia 22. Ketika 8 tahun kemudian, si A ini berhasil ngumpulin 100 juta. Si B, even 10 juta aja nggak ada. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, Pak, kenapa bisa demikian? Oke, saya punya satu jawabannya. Saya berikan jawaban ini dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak kembar lahir dari ibu yang sama, bapak yang sama. Saya ulangi ya, jadi genetik yang sama. Anak kembar yang satu dibesarkan di kota kecil, Garut contohnya, ya. Di kota Garut, dia dibesarkan di lingkungan pesantren. Dia dibesarkan di lingkungan syar'i. 20 tahun kemudian, dia menjadi wanita yang soleha. Dia berbaju syar'i, dia pakai hijab, orangnya alim, santun. Dan 20 tahun kemudian, dia akan menjadi wanita seperti itu. Tetapi si anak kembar yang satu lagi, tiba-tiba dibawa pamannya ke Amerika. Dia minta, karena pamannya nggak punya anak. Maka teman yang satu cewek ini lagi, 20 tahun kemudian dia ditemukan dengan saudara kembarnya. Anda tahu dia dibesarkan sama siapa? Lingkungan Beverly Hills, lingkungan Kim Kardashian, lingkungan entertainment Amerika. 20 tahun kemudian dia nggak bisa baca bahasa Indonesia, dan dia balik ke Indonesia, dia pakai bikini, rambutnya pirang, pakai tank top, dan balik dengan kata, "What the heck man? What's up girl? Hey my sister, where are you?" Oke, nah Anda lihat, dua orang yang kembar, wajahnya sama persis, dibuka pun sama persis, fisiknya sama persis. Tapi kenapa perilaku berbeda? Dari sini kita bisa melihat, hanya 20 tahun dari genetik yang sama. Kalau cuma A dan B dari kampung yang sama, itu terlalu biasa. Makanya hari ini saya cuma ingin berbicara bahwa 10 tahun terakhir ini, channel apa yang Anda tonton, buku apa yang Anda baca, 5 orang teman terdekat Anda setiap hari kumpul sama mereka lagi ngomongin apa, itu akan sangat menentukan nasib dan rezeki Anda 10 tahun sampai 20 tahun dari sekarang. Oleh sebab itu, itulah yang saya sebut dengan misteri. Makanya kalau hari ini kamu menyalahkan keadaan, kamu beruntung ya, kamu dapat bos yang lebih baik. Hey, jadi orang jangan nyinyir dong. Kenapa dia bisa dapat bos yang baik? Pasti ada pengorbanan, pasti ada sesuatu ilmu, pasti ada suatu teknik yang dia lakukan sehingga bos itu mau mempekerjakan dia. Kenapa kamu hari ini cuma bisa nyinyir, bosku ini nggak bagus, perusahaannya bangkrut, makanya income saya sekarang nggak ada. Kamu menyalahkan. Kenapa kamu bisa dapat bos seperti ini? Jangan-jangan buku yang kamu baca, channel yang kamu tonton, teman-teman terdekat kamu, isinya itu juga orang-orang yang nggak jauh berbeda sama kamu. Makanya selalu pepatah berkata, birds with the same feather flock together. Maksudnya apa? Burung yang terbang bersama-sama, ya, itu bulunya warnanya sama. Kamu 10 tahun terakhir, kamu temenmu itu siapa? Gak peduli kamu mau kampung yang sama, kamu lahir dari ibu yang sama, kamu lahir dari yang sama. Tapi 10 tahun terakhir, pergaulanmu, lingkunganmu, channel yang kamu tonton, buku yang kamu baca, berbeda, nasibnya pasti berbeda. Selamat dipraktekkan, salam hebat.